wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ngaji bareng di kajian pagi ba'da subuh ya. Insyaallah bersama kita ada narasumber kita. Yang pertama ada Robi Abdul Jabbar. Insyaallah beliau akan menerangkan terkait materi keislamannya dan insyaallah nanti akan ditinjau kembali secara psikologi oleh Abah Asep Hairul Gani. Insyaallah materi hari ini kita akan mengangkat tema insan. Sebentar. Tema insan itu tentang manusia. Sebelum saya berpanjang kalam, kita awali dulu pengajian kita pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Dan insya Allah pengajian yang walaupun kita adakan di ruang Zoom, insya Allah membawa berkah dan membawa perubahan buat diri kita semuanya. Al-Fatihah al-hadini wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk mengaktifkan kameranya, kita fokus, kita dengarkan kajian ini. Semoga walaupun hanya via Zoom, insya Allah manfaatnya sama, berkahnya sama, dan insya Allah malaikat selalu senantiasa menebarkan rahmatnya bagi kita semuanya. Baik Ustadz Robbi Abdul Jabbar, nanti ya mungkin saya akan memperkenalkan karena masih sedikit. Iya, iya Abah. Halo. Oke, Ustadz Robbi. Silahkan Ustadz Robbi dulu, nanti saya akan memperkenalkan ketika teman-teman sudah banyak yang bergabung. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bersyukur Allah, alhamdulillah kita masih diberikan banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Dan juga nikmat kesehatan sehingga kita pada hari ini bisa bersilaturahmi via Zoom ini dalam acara kajian Ba'da Subuh. Kemudian salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para awliya Allah, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah, pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang insan atau manusia. Setelah kemarin kita membahas tentang jin yang sangat seru sekali juga tentang pembahasan jin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang al-insan atau manusia. Dari segi bahasa, Manzur dalam lisan Arab itu mengartikan insan itu bisa diambil dari 3 kata. Yang pertama ada anasa, kemudian juga annasa, dan juga bisa nasia. Jadi ada 3 akar kata. Yang pertama anasa ini bisa bermakna absoro atau alima dan juga istadzana. Kemudian juga an-nasa itu bisa bermakna jinak, ramah. Kemudian nasia itu bisa bermakna lupa. Sehingga dari ketiga akar kata ini bisa kita pahami. Yang pertama tadi anasa, bahwasanya manusia atau insan ini adalah makhluk yang bisa berpikir, bisa melihat. Kemudian juga alima, manusia itu atau makhluk insan ini adalah makhluk yang
bisa berilmu, bisa belajar, bisa berilmu. Kemudian juga istadzana merupakan insan ini adalah makhluk yang ramah, berbudi. Dan juga an-nasa bisa kita artikan bahwa manusia itu atau insan adalah makhluk yang ramah, bersahabat, mencintai kepada lingkungan. Dan yang terakhirnya adalah nasia. Manusia, insan juga merupakan makhluk yang memang terkadang lupa. Jadi kalau kita memahami dari 3 makna ini, bisa kita sebut bahwa ciri-ciri insan itu adalah makhluk yang diberikan kemampuan nalar, bisa berpikir, kemudian sehingga dengan berpikir ini manusia bisa menjadi lebih baik, bijaksana. Kemudian juga manusia ini adalah makhluk yang berilmu, yang dengan ilmunya ini bisa mendekatkan kepada Allah. Kemudian juga tadi istadzana, manusia adalah makhluk yang beradab, mempunyai akhlak, mempunyai etika. Dan juga manusia itu nasia, makhluk yang memang terkadang lupa. Dan itu sudah menjadi fitrah manusia juga. Maka ketika kita lupa, kadang kita berada di kondisi yang mudah sekali untuk dipengaruhi oleh hawa nafsu ataupun juga oleh setan. Jadi dari makna ini kita ketahui bahwasanya ciri-ciri manusia adalah itu. Kemudian proses penciptaan manusia, setelah kita mengetahui kurang lebihnya secara umum makna daripada insan, kemudian proses penciptaan manusia juga ini sangat menarik. Dalam Al-Quran ini jelas Allah abadikan di dalam Al-Quran bahwa proses penciptaan manusia ini kurang lebih ada 2 fase. Fase yang pertama adalah dari dikumpulkannya dari tanah, dari inti-inti sari tanah. Dalam Al-Quran surat Al-Imran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Dan ini juga menarik, kalau misalkan Nabi Isa banyak yang sehingga menuhankan Nabi Isa menjadi Yesus gitu. Sebenarnya menariknya Nabi Isa itu memang lahir tanpa seorang bapak. Tapi kalau dilihat Nabi Adam justru lebih luar biasa lagi sebenarnya, karena lahir tanpa bapak dan juga tanpa ibu. Jadi memang langsung Allah jadikan, di sini disebutkan min turabin, dari tanah. Nah, dari tanah kemudian juga banyak sekali sebenarnya ada yang disebut dengan tin. Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Jadi bentuk-bentuk tanahnya juga ada bermacam-macam, kurang lebih ada 5 tahap dari tanah, kemudian tanah yang rada basah yang dikasih air gitu ya, min tin. Kemudian juga min tinin lazib, setelah diberi tanah air itu kemudian mengeras seperti tanah liat, kemudian bisa dibentuk. Ada juga yang disebut dengan min solsolin min hama'im masnun, setelah mengeras gitu jadi seperti tembikar, bisa berbentuk kering. Kemudian secara keseluruhan dari proses tanah ini, setelah 5 fase tadi, tanahnya bermacam-macam, kemudian menjadi keras dan bisa dibentuk, barulah ketika itu masuk ke tahap kedua yang Allah langsung tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Dalam Al-Quran, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu nafahathu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya,
dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Nah, inilah proses penciptaan manusia yang dari tanah, kemudian setelah sempurna bentuknya, Allah tiupkan ruh ke dalamnya. Para malaikat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan bersujud, tapi iblis karena ada kesombongan sehingga mengingkari, sehingga mendurhakai atas perintah Allah. Kemudian setelah kita mengerti maksud daripada kata insan, kemudian kurang lebihnya tahu proses penciptaan, awal proses penciptaan Nabi Adam, kemudian kita bertanya, apakah hakikat daripada manusia ini atau tujuan fungsi daripada malaikat? Bisa kita simpulkan ada dua. Yang pertama adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Bahwasanya Allah telah menciptakan manusia dan jin illa liya'budun. Tujuannya adalah untuk beribadah atau untuk ma'rifah kepada Allah. Yang keduanya adalah sebagai khalifatullah. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya Allah berfirman, Allah berkata kepada para malaikat, telah menjadikan seorang manusia itu sebagai khalifah. Jadi kurang lebih ada dua tujuan atau fungsi diciptakannya manusia. Yang pertama ada sebagai Abdullah, kemudian kedua adalah sebagai khalifatullah. Manusia secara utuhnya yang bisa diberikan akal, nalar untuk berpikir, maka harus kita memungsikan apa yang telah Allah berikan itu. Salah satunya ada sebagai hamba yang taat kepada perintah-perintah Allah, dan juga sebagai khalifatullah. Khalifah bisa berarti pemimpin. Pemimpin yang memakmurkan bumi, yang memperbaiki bumi. Kemudian juga sebagai khalifah bisa diartikan sebagai pengganti. Karena ketika itu sebelum manusia yang menghuni bumi adalah jin. Sedangkan makhluk atau jin ini merusak di bumi sehingga digantikan oleh manusia. Jadi tugas atau fungsi manusia Allah ciptakan adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang tujuannya adalah ibadah, kemudian juga bukan hanya ibadah tapi sebagai khalifatullah yang akan memakmurkan bumi ini. Di dalam Al-Quran juga ada sebutan lain untuk manusia, yang ketika kita sudah mengetahui hakikat dari penciptaan manusia, maka Allah sebutkan orang-orang ini disebut dengan ulil albab. Uli maksudnya adalah pemilik atau yang memiliki. Albab adalah jamak daripada lubun atau intisari. Maksudnya adalah seseorang yang bisa menangkap intisari. Seseorang yang berakal yang bisa menangkap intisari. Maka di dalam terjemahan biasanya ulil albab itu diartikan sebagai orang-orang yang berakal. Maksudnya adalah seseorang yang dengan pengetahuannya, dengan akalnya itu mampu mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada ciri-cirinya orang yang termasuk ulil albab di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, ketika kita sudah mampu berpikir diberikan oleh Allah akal, kemudian dengan pikiran ini, dengan akal, dengan pengetahuan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka kita bisa termasuk ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yang mana ulil albab ini adalah yang selalu berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi dalam berdirinya, dalam duduknya, dalam kondisi apapun, mereka tetap yazkurun Allah, tetap ingat kepada Allah, tetap berzikir kepada Allah. Yatafakkaruna fi khalqis samawati, dia bertafakur
atas semua ciptaan Allah ini bisa mengambil ibroh, bisa bertafakur bahwasanya sungguh ciptaan Allah ini luar biasa dan tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang sia-sia yang telah Allah ciptakan ini. Subhanaka. Dan pada akhirnya akan berdoa kepada Allah untuk dijauhkan, untuk dipelihara dari siksa neraka. Ya, itulah yang dimaksud dengan ulil albab. Sehingga setelah semua kita mengetahui hakikat, kemudian makna daripada manusia ini, dan juga mudah-mudahan kita tergolong sebagai ulil albab, yang terakhir adalah seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya manusia diberikan akal dan juga nafsu. Ketika kita tidak bisa menguasai nafsu atau lalai kepada Allah, maka derajat kita bisa seperti binatang ternak. Dalam Quran Al-A'raf ayat 179, walaqad dar'a walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nah, dari sini kita berdoa mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti kal an'am, seperti hewan-hewan ternak. Mereka yang apa? Yang lalai kepada Allah, yang lalai, mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk eh, apa mentafakuri ayat-ayat Allah, kemudian punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat keagungan Allah, kemudian juga mempunyai telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Nah, semoga kita bisa memahami makna atau hakikat daripada insan dan juga terhindar dari orang-orang yang Allah sebutkan kal an'am, seperti hewan ternak yang mana lalai terhadap perintah Allah dan merupakan orang yang adol, orang yang tersesat. Itu saja mungkin penjelasan tentang makna insan. Maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah Ustaz Robi. Sangat lengkap ya pembahasan tentang insannya, bahwa insan adalah manusia. Kenapa disebut insan? Karena dia adalah makhluk yang pelupa. Diambil dari kata nasia. Begitu banyak penjabarannya bahwa insan sejatinya haruslah mencapai derajat ulul albab. Jika tidak mencapai derajat ulul albab, maka dia diibaratkan kal an'am. Sebelum saya meminta ke Abah Asep, saya akan membacakan sedikit profil tentang Ustadz Robi ini. Sudah beberapa hari ini Ustadz Robi selalu memberikan materi-materi indahnya pada kita semuanya. Ustadz Robi Abdul Jabbar adalah seorang yang multitalenta, Masya Allah masih muda sekali. Lahir tahun 1993 di Tasik tinggalnya. Beliau sudah menempuh pendidikannya di Suryalaya dan di pesantren MTS dan MA-nya di Darussalam Garut. Mungkin teman-teman ada yang barengan. Lalu sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo. Adapun untuk organisasinya, beliau merupakan Wakil Ketua OPPD Pontren Darussalam Garut, Ketua Senat Mahasiswa FDI, Direktur Wisma Nusantara. Masya Allah. Ini yang di Jakarta atau yang di mana, Syekh? Yang di Di UIN? Mesir. Oh, di Mesir Bukan. ya, Masya Iya, Allah. Berarti dekat dengan kedutaan ya. Oke, aktivitas saat lumayan. ini beliau adalah seorang staf Pusat Bahasa IALM Suryalaya, guru pengajian tradisional Suryalaya, dan pengurus LDTQN Suryalaya. Dan beliau adalah perwakilan dari MDTA, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al Khairiyah, yang merupakan sebuah madrasah di daerah Tasik yang dibina oleh Abah Asep Hairul Gani. Di sana ada pendidikan gratis bagi masyarakat sekitar untuk mempelajari agama dari awal gitu. Dan nanti buat teman-teman di sini yang insya Allah akan mengikuti pengajian kita sampai selesai,
Dan jangan lupa pengajiannya tidak hanya hari ini aja, tapi ada beberapa hari ke depan yang informasinya kami akan selalu update di grup ataupun di media sosial lainnya. Karena kadang-kadang mohon maaf link Zoom-nya itu suka ada perubahan, tapi insya Allah kita tetap akan istiqomah. Pengajian ini diselenggarakan oleh kerjasama kami Kopera, Komite Pesantren Ramah Anak, lalu ada KMI, Kesehatan Mental Indonesia, lalu ada MDTA yang tadi diasuh dan dibina oleh Kang Robi dan Aba Asep, lalu bersama RMI, Robito Ma'had Al-Islamiyah, PWNU DKI Jakarta, dan juga Ma'had Ali Zawiyah Jakarta. Buat teman-teman, mungkin banyak juga yang belum berkenalan dengan Kopera. Apa itu Kopera? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Sebelum itu, kita akan memberikan kesempatan kepada abah kita, kepada seorang psikolog, Masya Allah terkenal sekali. Mungkin terkenalnya tidak hanya di kalangan penduduk bumi, Masya Allah. Apalagi beliau adalah yang saya pahami sebagai orang yang menempuh suluk ya, menempuh suluk di ranah TKN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Abah, saya akan membacakan profil singkatnya. Beliau adalah seorang psikolog dari lulusan Universitas Indonesia tahun 1993. Begitu banyak perjalanan karir yang beliau tempuh dalam melayani masyarakat. Beliau pernah menjabat sebagai Human Capital Director pada tahun 2006 sampai 2009, Human Capital Consultant, Mentor, Coach dari tahun 2009 sampai sekarang, dosen tamu di sejumlah perguruan tinggi, psikoterapis, penulis buku, anggota Himpunan Psikologi Indonesia dan Ikatan Psikologi Klinis, pendiri Sekjen pertama Asosiasi Psikolog Islam, pengurus API Pusat dan Jawa Barat, penggiat pembelajaran di Indonesia, terutama dalam masalah Ericksonian Cooperative Hypnotherapy, Family Therapy model Virginia Satir, psikodrama model Jacob Moreno, Forgiveness Therapy, terapi fokus emosi. Intinya begitu banyak aktivitas beliau yang alhamdulillah tiap subuh beliau meluangkan waktu buat kita semuanya untuk mengkaji, mendalami keilmuan beliau yang luar biasa karena jarang sekali kita bisa berinteraksi dengan beliau. Baik, pada Abah, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kalian, hari ini kita akan membahas tentang insan. Dan di hari berikutnya kita akan membahas tentang iblis dan setan. Dan hari-hari berikutnya kita akan membahas sebenarnya adalah unsur-unsur yang ada di dalam insan ya. Sampai insya Allah sampai akhir Ramadan. Sengaja kita coba kaji Quran Sunnah ini dari kajian-kajian psikologi karena sebenarnya adalah Al-Quran ini sendiri adalah bisa digali oleh sejumlah orang dari berbagai macam disiplin ilmu, tentunya saja dengan cara atau perspektif yang masing-masing. Dan itu akan memperkaya kita tentang pemahaman terhadap Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, karena pembahasan An-Nas ini akan panjang, jadi dan kita juga terbatas oleh waktu. Hari ini adalah kita tadi menyimak bahwa di ujung Ustadz Robi menjelaskan tentang surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf 176-179 itu sudah digubah oleh Taufik Ismail ya, oleh Pak Taufik Ismail itu menjadi sebuah lagu dan dinyanyikan oleh Bimbo ya. Dan biasanya itu pada waktu bulan Ramadan ini paling banyak tuh kita dengar-dengar lagu Qasidah Bimbo itu. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar. Ya, itu lagunya kira-kira seperti itu. Di situ ada kal-an'am ya. Kal-an'am itu adalah binatang ternak. Nah, sebagai peternak saya tahu persis bedanya binatang ternak dengan binatang hutan.
Jadi binatang ternak itu adalah apapun sama seperti binatang di Ragunan gitu ya. Dia walaupun singa ya tetapi tak berdaya. Ya makan hanya kalau diberi makan, minum kalau diberi minum gitu ya. Bahkan katakan saja mau melakukan hubungan seks pun harus disediakan. Jadi artinya adalah ketika jadi kal-an'am itu binatang ternak itu adalah benar-benar pasif, benar-benar menunggu walaupun segala punya kekuatan gitu ya, punya pikiran, punya penglihatan, punya telinga. Nah, di situ di dalam ayat itu dinyatakan bahwa eh, banyak gitu ya dari kalangan jin dan manusia. Nah, di situ berarti implisit di dalam ayat itu juga menjelaskan tentang jin itu ya punya mata, punya telinga, punya kehendak gitu ya. Punya juga akal, punya pikiran gitu. Nah, tetapi kalau misalnya saja seluruh penginderaan kita tidak kita gunakan, nah kita jangan lari dulu kepada akhirat kelak ya. Di dunia saja orang yang tidak menggunakan akal pikirannya walaupun diberikan oleh Allah lengkap, tidak dimanfaatkan pengetahuannya, tidak dimanfaatkan kesadarannya, tidak dimanfaatkan kemampuan berpikirnya, tidak dimanfaatkan kemampuan kreatifnya, dia akan mengalami kesengsaraan. Jadi kalau kita artikan bahwa yang namanya naru jahanama itu ya, di dalam dunia ini juga sebenarnya keadaan yang seperti naru jahanama ya, adanya ragam kesulitan, adanya ragam penderitaan, ya, kesulitan dalam kehidupan. Tidak sedikit kalau kita mengamati, ya saya mengamati di masyarakat itu banyak orang-orang yang sebenarnya punya potensi banyak, punya pengetahuan, punya keterampilan, punya keahlian. Tetapi dia kalah gitu ya oleh yang orang pendidikannya lebih rendah daripada dia. Bahkan misalnya ada orang yang pendidikannya tinggi ya tetapi penghasilannya sangat rendah. Nah, karena dia tidak mengoptimalkan seluruh pengetahuan, keterampilan kalian, bahkan dia bisa pinjam gitu kepada orang-orang yang bahkan tidak berpendidikan, tetapi mereka mengoptimalkan seluruh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Nah, jadi saya pernah menulis buku itu judul membantu seseorang menulis buku, judulnya itu adalah Super Active Income. Nah, di situ saya mengkaji gitu banyak orang-orang yang gelarnya tinggi, gelar akademiknya tinggi, tapi secara pendapatan, penghasilan rendah. Nah, setelah saya melakukan penelitian, yang salah apa nih? Gitu ya. Kenapa orang yang berpendidikan rendah menjadi optimum, penghasilannya bisa besar, bisa apa? Nah, sementara di orang-orang yang secara akademik ya tinggi, tetapi penghasilannya rendah, gitu ya. Bahkan tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Nah, setelah dilihat gitu dibandingkan ya ternyata nih di orang-orang yang pendidikan tinggi ini adalah kemauan mereka untuk menukar seluruh nilai-nilai tambah yang mereka miliki sayangnya tidak sebanding dengan akademiknya itu gitu. Nah, jadi ibaratnya saya mempunyai 100 nilai tambah yang ditukar cuma nilai tambah yang tertinggi saja. Padahal di masyarakat banyak yang membutuhkan nilai-nilai tambah dia yang barangkali derajat-derajatnya direndah. Andai kata saja dia menukar seluruh nilai tambah itu, peluang dia otomatis secara penghasilan lebih tinggi dari orang yang dengan pendidikan yang lebih rendah adalah besar. Jadi itu juga menunjukkan ya bahwa nggak usah jauh-jauh dulu ke nunggu meninggal dunia, nunggu akhirat di depan ya. Jadi akhirat itu kan adalah akhir dari sesuatu yang sekarang. Jadi kalau saya tadi misalnya ngantuk, ya akhiratnya kan sekarang nih. Mungkin saya tidak bisa siaran gitu ya. Nah, kalau dilihat dari kacamata itu, maka yang menjadi menarik adalah bahwa Kal-An'am itu sendiri berkaitan dengan kesehatan mental Indonesia itu apa? Nah, itu ada ciri-ciri tuh. Ciri seseorang dinyatakan sehat mental itu, ciri nomor 1 menurut WHO adalah seluruh potensi diri direalisasikan. Nah, jadi artinya berarti orang yang sehat mental salah satu cirinya adalah
potensi diri direalisasikan. Jadi kita diberikan mata, maka pendengaran mata kita, penglihatannya dipakai untuk hal yang tepat, hal yang bermanfaat, hal yang produktif. Kita diberi telinga, maka telinga kita digunakan, fungsi telinga dalam rangka menyimak hal yang baik, hal yang produktif, hal yang bermanfaat, hal yang berkah. Nah, kita punya penciuman, kita punya lidah, nah, kita punya tangan, kita punya kaki. Nah, tantangan kita, termasuk juga kita punya akal, berarti adalah bagaimana akal itu dimanfaatkan. Jadi tidak idle, tidak diam. Jadi kalau ibarat misalnya perusahaan itu punya pabrik, kapasitas misalnya saja mesin itu untuk menghasilkan katakan saja 2.000 produk per jam. Nah, tetapi kalau misalnya saja yang hanya dilakukannya cuma 10 produk per jam, berarti ada idle capacity. Nah, jadi hampir sebagian besar orang barangkali tantangannya di sana gitu ya, bahwa kita mempunyai potensi, tetapi potensi kita tidak ditampilkan. Nah, peluangnya kita mengalami semacam keadaan naru jahanam, ya, dalam pengertian tadi hidup dirasakan sulit, hidup dirasakan susah, seakan-akan rizki tidak ada, nggak gampang nyari rizki, gitu ya. Itu seakan-akan dialami oleh banyak orang. Jadi dari pengalaman saya menjadi konsultan di tema-tema bisnis, terutama juga di orang-orang yang katakanlah konglomerat gitu ya. Jadi kalau saya mengamati bedanya orang-orang yang udah jadi konglomerat dan yang belum jadi konglomerat itu ya bedanya di konglomerat itu keresahan mereka adalah ketika mereka tidak mengoptimalkan potensi-potensi yang mereka miliki. Jadi kekhawatiran mereka adalah bila ada idle capacity. Nah, hal yang lain yang bisa kita pegang di dalam catatan tadi adalah bahwa fungsi manusia itu jadi ada Abdullah. Fungsi manusia juga ada yang namanya Khalifatullah. Ini fungsi yang saya akan satu sama lain itu berbeda ya. Abdullah itu namanya abd itu kan abid. Abid itu hamba sahaya. Nah, hamba saya yang baik adalah tentunya saja adalah yang mengerti apa yang diinginkan tuannya, mengerti apa yang tidak diinginkan tuannya, dan melakukan tindakan-tindakan berdasarkan pemahaman apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh tuannya. Nah, jadi hamba saya begitu ya. Jadi kita pada waktu kita mengatakan Abdullah itu kita sebenarnya hamba sahayanya Allah gitu ya. Bahkan ada istilah hamba, istilah sahaya, itu kan istilah bukan istilah aku ya, itu istilah penghormatan kepada kawan bicara kita bahwa kita itu sendiri ketika mengatakan saya adalah berarti adalah saya siap menghormati kawan bicara saya siap juga mengikuti kawan bicara saya siap mentaati kawan bicara saya. Ketika di dalam bahasa Indonesia itu ada istilah hamba, istilah saya, dan juga ada istilah aku karena beda itu dari segi makna kata, mana kalimat kan jadi lain. Nah, ketika kita menjadi Abdullah, maka tentunya saja tuntutannya itu adalah bagaimana kita menjadi yang taat. Nah, ada sebuah penelitian di dalam penelitian psikologi sosial yang dilakukan oleh Milgram. Ya, Milgram itu melakukan penelitiannya itu sendiri. Yang dipilih adalah sebagai subjek eksperimennya itu para guru. Nah, para guru ini diasumsikan para guru itu adalah salah satu profesi yang ada di masyarakat yang tentunya saja mereka pastinya adalah penuh belas kasih, akan berpikir panjang gitu ya. Kemudian juga akan punya besar pertimbangan, tidak mungkin akan mengikuti perintah apapun tanpa berpikir gitu. Nah, tetapi di dalam penelitian itu si peneliti mengatakan bahwa nanti kalau ada orang-orang itu yang salah memberikan jawaban, maka Anda harus memberikan hukuman. Nah, hukumannya itu ada 3 jenis gitu ya. Dari ringan, sedang, dan tinggi. Dan hukumannya itu orang adalah harus disetrum.
Nah, walaupun bohong-bohongan sebenarnya strumnya. Jadi di sebelah sana sendiri subjek eksperimennya yang dilakukan itu sendiri sebenarnya adalah para aktor gitu. Nah, ternyata ini para guru ini adalah nggak bisa itu ngelawan perintah gitu. Nggak bisa ngelawan perintah. Jadi ada yang karena itu ada sebuah teori namanya obedience to authority ya. Jadi obey, kita adalah turut, taat, tunduk pada perintah. Nah, jadi dalam diri manusia itu sudah ada tuh hasrat seperti itu. Hasrat kita tunduk, taat, patuh pada perintah. Nah, obedience to authority itu sendiri tentunya saja adalah itu yang ada ketika kita jadi abd. Nah, jadi abid itu juga ada yang macam-macam. Ada abid yang sekedar takut dengan Tuhan, ada yang abid yang karena dia tertarik dengan iming-iming dari Tuhan. Nah, tentunya saja kalau kita menjadi abid yang profesional lah, kalau menggunakan istilah sekarang itu adalah abid yang sebenarnya merdeka. Merdeka dari apa? Saya melakukan sesuatu atas sebuah kesadaran, bukan karena diiming-imingi oleh sesuatu, bukan juga oleh karena ditakut-takuti atau diancam oleh sesuatu. Jadi saya melakukan tindakan-tindakan penghambaan itu adalah karena saya benar-benar penuh kesadaran, karena saya sadar bahwa saya diciptakan oleh Allah, maka saya senang dengan Allah, sehingga melakukan tindakan-tindakan tertentu itu adalah karena cinta kepada Allah. Tentunya saja tantangan kita itu adalah menjadi abid yang seperti itu. Nah, di sisi lain ada yang namanya khalifatullah. Nah, kata khalifah ini kan macam-macam nih maknanya. Ada yang khalifah itu dinamakan wakil, ada khalifah itu namanya penguasa. Nah, anggap aja untuk mewakili saja berarti kan kita perlu memiliki kekuatan-kekuatan yang kita wakili. Nah, berarti kita perlu memiliki power, kita perlu memiliki kuasa, kita perlu memiliki kontrol, kita perlu memiliki kendali. Nah, artinya ketika kita menjadi khalifatullah itu di muka bumi ini, kita ini adalah menjadi pengendali, kita menjadi kuasa untuk mengatur bumi sesuai dengan keinginan Allah. Nah, berarti tantangannya di sini kalau kita tidak bisa menjadi penguasa, katakanlah negara, kita nggak bisa menjadi penguasa provinsi, kita nggak bisa menjadi penguasa kabupaten gitu ya, atau kota, kita nggak bisa menjadi penguasa kecamatan, kita nggak bisa jadi penguasa desa, kita nggak bisa jadi penguasa RT. Nah, minimal kita jadi penguasa rumah tangga, gitu kan. Nah, jadi otomatis di situ ada tantangan bagaimana kita mampu membuat perencanaan, membuat kemudian melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan perencanaan, mengontrol apakah tindakan-tindakan itu sesuai dengan rencana, dan kemudiannya melakukan evaluasi dan monitoring sehingga rencana-rencana tindakan itu bisa dieksekusi. Nah, tidak mampu, ya otomatis menjadi penguasa bagi diri sendiri. Nah, di sini berarti ada dua keterampilan. Nah, kalau kita buat jadi Abdullah itu adalah ada katakan plus dan minus, menjadi khalifatullah itu ada plus dan minus, maka berarti akan ada 4 kuadran, ada 4 jendela nih, berarti akan ada di antara kita masuk ke dalam kuadran ya enggak jadi Abdullah, ya enggak jadi khalifatullah, minus dua-duanya tuh. Enggak jadi Abdullah enggak gitu kan, jadi ya apa namanya pembangkang segala macam, tetapi juga ya termasuk juga enggak memberikan ragam kontribusi yang baik terhadap diri sendiri. Nah, tetapi ada juga orang yang menjadi khalifatullah, dia tukang ngatur, wah, dia sukses, dia apa ngatur dirinya jago itu ya. Akan tetapi barangkali dia tidak menjadi Abdullah, ya, tidak menjadi Abdullah dia. Jadi Abdullahnya rendah, khalifatullahnya tinggi. Tetapi ada juga orang bisa jadi ada juga yang namanya menjadi Abdullahnya tinggi, wah rajin, sholat dan segala macam. Tapi barangkali tadi dia sendiri khalifatullahnya rendah.
dalam rangka khalifatulnya dia aja diatur orang, hidupnya diberi makan sama orang, kemudian didukung sama orang banyak. Itu masuk ke dalam kisah ketika ada sahabat Nabi berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku punya kerabat, wah dia itu rajin sholatnya ini." Ya, Nabi cuma nanya aja, itu orang dapat makannya dari mana? Oh, dari saudara-saudaranya. Oh, dia kemudian yang menghidupi keluarganya saudara-saudaranya. Kalau gitu saudara-saudaranya itu jauh lebih baik daripada dia. Nah, jadi yang namanya Abdullahnya tinggi tapi Khalifatullahnya rendah juga nggak begitu bagus kalau kita mencermati dari hadis Nabi barusan. Nah, yang otomatis ada juga Abdullah tinggi, Khalifatullah tinggi. Nah, itulah yang dicontohkan dari 4 sahabat Nabi utama, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya. Mereka adalah orang-orang yang mengabdi kepada Allahnya optimum, ya, kemudian juga menjadi khalifatullahnya, artinya mereka mampu mengatur, menata, mengelola diri mereka, keluarga mereka, itu adalah dahsyat luar biasa. Nah, sehingga barangkali tantangan bagi kita semuanya itu adalah menggenapkan yang meningkatkan derajat jadi Abdullah yang baik dan meningkatkan juga derajat jadi Khalifatullah yang baik. Nah, menjadi Khalifatullah itu sederhananya tadi jangan sampai jadi kal an'am. Jadi kalau saya punya otak saya nggak dipakai, saya punya pengetahuan idle nggak dimanfaatkan, peluang kita tidak menjadi Khalifatullah itu besar. Artinya ketika kita tidak memanfaatkan seluruh hal yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, sehingga hal yang diberikan oleh Allah, padahal tantangan-tantangan hidup yang ada di kita itu sebenarnya juga tantangan yang oleh Allah dijanjikan nanti itu bisa kita atasi, ya. Inna ma'usri yusra fa inna ma'usri yusra. Jadi kalau misalnya di balik pernyataan-pernyataan tadi itu adalah berarti tantangan bagi kita sebagai manusia itu adalah justru di sana. Nah, karena itu sendiri maka 2 aktivitas yang perlu dilakukan oleh manusia itu ya zikir dan fikir gitu ya. Dan ulil albab itu adalah kedua-duanya. Nah, berarti fikir itu kalau nanti kita akan masuk ke dalam bahasan itu tersendiri ya. Fikir itu sendiri nantinya adalah menjadi salah satu ciri dari aktivitasnya orang-orang yang tadi tuh yang dalam rangka khalifatullah, ya. Karena zikir itu sendiri ya mengingat dan segala macam itulah aktivitas yang ada kaitannya dengan Abdullah. Nah, kalau kita bisa mengatakan demikian. Nah, maka kedua-duanya ya harus kita kuatkan karena itu di dalam ayat Quran lain dinyatakan yarfa'illahu lazina amanu minkum, ya kan di situ ada jadi bahwa yang ditingkatkan derajatnya oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpikir. Nah, jadi artinya di sini mau tidak mau derajat itu adalah akan diperoleh bagi orang yang menata kedua kemampuan menjadi yang Abdullah dan kemampuan menjadi Khalifatullah fil ardh. Nah, kalau kita mempunyai cara pemahaman seperti ini, pemahaman seperti itulah yang saya rasa membuat Islam jaya gitu ya di abad dari abad saya rasa itu dari abad ke-7 sampai ke abad 15 ya sehingga bisa menguasai Andalusia gitu. Sehingga juga bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Arab dikala itu adalah menjadi bahasa sains. Dan orang seperti misalnya kelak kemudian bahasa Latin menjadi bahasa sains ya. Yang kelak kemudian bahasa Inggris menjadi bahasa sains. Nah, jadi kalau kita mencermati di tema-tema itu, tantangan bagi umat Islam saat ini justru adalah bagaimana menyeimbangkan yang namanya menjadi Abdullah itu dengan menjadi Khalifatullah. Sehingga kita bisa menggapai kembali abad-abad kejayaan yang diperoleh oleh ulama-ulama kita antara ya abad ke-7 Masehi sampai ke abad 15. Demikian sahabat sekalian sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Abah, jadi intinya untuk menggapai kegemilangan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, oleh Rasulullah, maka kita harus menjadi manusia paripurna dengan menjadi khalifatullah dan menjadi Abdullah. Saya mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat semua yang hadir di ruang Zoom ini bahwa tolong untuk mengisi absensi sudah di-share di kolom chat untuk daftar hadirnya, dan juga narasumber ingin mengajak kita semuanya untuk berbagi kebaikan, memberikan sumbangan kepada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al Khairiyah yang terletak di Kampung Talun Tonggo, Desa Sukarame, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Dan MDTA ini dibangun oleh swadaya, tidak memungut biaya dari peserta didik, dan bertujuan untuk membantu dakwah dalam bidang pembelajaran ilmu-ilmu keislaman pada siswa usia SD untuk melengkapi pembelajaran agama Islam di SD. Dan biaya operasional serta honorium untuk guru-guru selama ini bersumber dari kebaikan para donatur. Kepada teman-teman semuanya, silahkan bagi yang mau bertanya bisa raise hand atau mengirim pertanyaannya di kolom chat. Pengajian kita ba'da subuh ini diselenggarakan oleh Kopera. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Kopera merupakan lembaga yang dibentuk oleh PWRMI NUDKI Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Terpadu Sibghatullah dan Kesehatan Mental Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2022. Kopera dibentuk setelah PWRMU DKI melakukan kegiatan pelatihan konseling pesantren ramah anak. Alhamdulillah sudah mendapatkan respons yang positif dari kalangan pesantren sehingga diperlukanlah wadah yang besar dengan cakupan yang luas untuk pergerakannya yang tidak hanya di DKI Jakarta saja, tapi bahkan sudah meluas ke daerah Jawa Barat. Kopera ini mendukung Abah Asep Hairul Ghani juga. Dan juga bagi teman-teman yang ingin donasi ke MDTA bisa melalui rekening BSI atas nama Rabitah Ma'ahid Al-Islamiyah NUDKI dan juga bisa mengirimkan bukti transfernya ke saya. Semuanya sudah kami tulis di kolom chat. Dan buat teman-teman silahkan bagi yang mau bertanya, mau memberikan saran, mau memberikan komentar, apapun itu, mumpung ada narasumber kita yang sangat kompeten terkait dengan tema kita tentang insan. Silakan. Nah, ini kayak kemarin ya hampir 70 pesertanya ya. Sekarang 45 mungkin dilihatnya temanya insan biasa aja gitu. Tetapi banyak hal-hal baru yang kita temui bahwa sejauh mana sih pemahaman kita tentang keberadaan kita sebagai manusia. Ayo teman-teman silahkan. Teh Hesti mungkin mau bertanya atau Teh Hana atau Kiai Kiki silahkan. Dari kita dulu nih yang bertanya. Iya, Siap, Nyai. silakan. Iya, silakan Teh. Silakan Iya, Teh. balik lagi kan ini kan acara hari ini namanya ngaji psikologi ya. Jadi pastinya kalau insan itu adalah kajian yang dibahas di psikologi gitu. Meskipun ada juga psikologi hewan misalnya yang saya tahu kalau di orang utan itu juga dipelajari ilmu psikologinya, bahkan sekarang kucing juga dilatih katanya. Ada kelas kepribadian kucing. Nah, insan di psikologi itu kan psikologi itu sedang berjuang untuk diakui sebagai sains gitu ya, sehingga kajian-kajiannya adalah kajian-kajian yang bisa diukur konkret gitu dan bahkan eksperimental gitu. Sedangkan kajian manusia di dalam Islam sebenarnya juga membahas tentang itu yang banyak hal yang tidak konkret begitu, kolbu dan dalam misalnya dalam penyembuhan kesehatan terkait dengan kesehatan mental, gangguan kesehatan mental, sebenarnya banyak hal juga yang terkait dengan spiritual. Kalau saya dari KMI ya, jadi sebenarnya di KMI ini banyak ada menyentuh spiritualnya juga nih, Abah. Meskipun bagaimana caranya, pertanyaan saya adalah gini, bagaimana caranya untuk menjadikan kajian yang tidak terukur itu, si spiritual, terkait dengan spiritual, kolbu,
itu terukur, atau sehingga psikologi tetap diakui juga sebagai sains, tapi juga membahas hal-hal yang yang terkait dengan religiusitas, kolbu, yang seperti itu. Makasih, Abah. Baik, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya lebih karena umat Islamnya aja yang seringkali kurang pede lah. Saya perlu mengatakan demikian. Berapa sih di antara kita yang pernah membaca Turos ya? Berapa di antara kita? Nggak usah bicara jauh-jauh ke anak-anak psikologi yang kuliahnya di Fakultas Psikologi Unpad, UI, UGM. Sekarang aja kita bicara ketika Fakultas Psikologi sudah ada di UIN, Universitas Islam Negeri. Berapa misalnya saja dosen-dosen di Fakultas Islam Negeri yang akrab dengan Turos. Turos itu adalah sumber-sumber primer gitu ya, karya-karya yang dibuat oleh para ulama-ulama di zaman Islam lagi gilang gemilang. Nah, kita bersyukur ada orang yang seperti misalnya Ricky gitu ya. Ricky lah, itu dia bangsa gitu. Dia mau tuh mengutak-atik Turos gitu. Oh, ternyata Imam Ghazali itu jauh-jauh kali udah melakukan penelitian-penelitian eksperimental. Oh, dia ternyata dalam rangka membuat dia juga nggak asal omong aja. Ternyata dia juga berangkat dari hasil observasi, hasil pengamatan, hasil verifikasi gitu ya. Jadi bahkan sebenarnya ada metodologi yang dikatakan sebagai orang Barat sebagai sains itu juga kan udah ada gitu di zaman kemasan Islam. Nah, cuman kan persoalannya, mohon maaf nih, kita kan nggak diakrabkan gitu dengan temuan-temuan karya-karya ilmuwan-ilmuwan kita sendiri. Nah, sehingga dengan demikian kalau saya ngamatin adalah tantangan di umat Islam itu adalah memperkenalkan bahwa seakan-akan kan gini, yang sampai ke kita itu penemuan-penemuan tentang sains itu baru ada setelah katakanlah Barat itu berada di zaman pencerahan, di abad-abad 16 begitulah, seakan-akan gitu ya, 16. Padahal misalnya temuan optik, temuan matematika, aljabar dan segala macam itu kan jauh-jauh sebelum itu. Nah, jadi kalau saya mencermati di dalam tema tadi, ya definisi sains yang sifatnya seperti itu pun juga sudah ada jauh sebelum peradaban Barat gitu ya menemukan pencerahan. Bahkan mereka-mereka yang jujur itu mengakui ide-ide mereka itu datangnya dari mana. Jadi boleh dikatakan sebenarnya sih bukan hal yang baru. Nah, yang kedua, banyak orang yang mengatakan kolbu itu gaib, enggak juga. Ya karena kitanya aja yang nggak mau menelaah gitu kalau menurut saya. Jadi jangan tuding-tuding gitu ya, wah Islam itu gaib. Kemudian yang namanya yang dinyatakan di dalam ajaran-ajaran agama itu nggak bisa diukur, kata siapa? Kitanya yang sebagai umat Islamnya yang barangkali malas saja gitu. Lawang yang namanya kolbu itu aja udah jelas tuh indikator-indikatornya apa. Indikator-indikatornya banyak itu kolbu itu. Nah, otomatis tentunya saja kita barangkali perlu perlu menyelaraskan yang dimaksud dengan kolbu menurut dalam Turos itu, di dalam konteks barangkali psikologi modern itu apa saja sih yang masuk ke dalam kajiannya. Jadi kolbu itu sendiri kalau di dalam kajian misalnya saja ya, ini satu contoh. Kolbu di dalam kajian psikologi modern tidak cukup diartikan dengan barangkali akal, tetapi dia juga berkaitan juga dengan emosi. Dia berkaitan juga dengan kemudian adalah higher order mental gitu. Nah, jadi artinya adalah kalau kita ngamatin barangkali tantangan kita adalah lebih ke bagaimana istilah di dalam konteks tertentu kemudian dicari penyesuaiannya atau barangkali ditafsirkan ya. Di sini adalah tidak dibutuhkan hanya penjelasan terjemahan ya.
Jadi ada istilahnya transliterasi, bukan hanya transliterasi yang dibutuhkan. Ya, tetapi adalah kalau misalnya saja kita di dalam dunia penerjemahan itu ada yang namanya transliterasi, tapi yang terpenting dari transliterasi ada yang lebih tinggi dari itu adalah bagaimana mengalihkan sebuah konteks tertentu ke konteks lain yang mempunyai padanan yang relatif sama. Saya rasa tantangannya di sana gitu ya. Jadi artinya saya tidak melihat bahwa ada pertentangan gitu antara psikologi barat dan psikologi Islam misalnya ya. Nggak ada sebenarnya. Yang ada adalah kita perlu mau gitu ya memberikan kembali ke dalam fakta, kembali kepada data saja. Sehingga ketika kembali kepada fakta, kepada data, kita jadi tahu, oh ternyata yang dibicarakan oleh Imam Al-Ghazali itu ketika berangkat fakta dan datanya seperti itu, maka sama dengan istilah lain di dalam bahasa kita yang seperti ini. Sama aja seperti istilah sabar. Sabar itu apa gitu kan, dulu barangkali orang menganggap itu bagian dari religion gitu. Tapi religion itu sendiri ya kalau kita bicara kata ad-din di dalam ajaran Islam, sehingga kata Madinah peradaban itu mempunyai akar kata yang relatif sama gitu ya. Sehingga juga dinyatakan ladina limala akla gitu ya, tidak dinyatakan seseorang beragama. Kalau kita memaknai lebih luas bahwa beragama itu berarti orang yang berperadaban, orang yang beradabnya baik. Nah, untuk yang namanya beradabnya baik itu ya diperlukan juga penggunaan. Kalau kita melihatin di dalam tema-tema seperti itu, maka agama itu adalah sesuatu yang hidup, bukan sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang justru dilakukan dalam keseharian kita. Nah, selama ini barangkali kekeliruan banyak orang menganggap bahwa agama itu urusan di masjid saja. Lupa bahwa yang namanya kita mencari ilmu, mengembangkan ilmu adalah perilaku agama juga. Ya, berapa banyak ayat-ayat di dalam Quran yang mementingkan ilmu, berapa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang pentingnya mengajar ilmu. Nah, itu menunjukkan bahwa aktivitas-aktivitas keilmuan juga adalah aktivitas-aktivitas keagamaan karena merupakan aktivitas di mana seseorang itu bisa menjadi hamba yang baik. Nah, jadi saya rasa tantangan kita adalah keluar dari dari kungkungan-kungkungan sebuah pemahaman sekuler ketika memisahkan antara agama itu adalah seakan-akan sebuah perilaku yang cuma berkaitan dengan masjid, ya, perilaku berkaitan dengan istilahnya hal-hal yang sifatnya uluhiyah, sementara hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kemanusiaan, peradaban, seakan-akan bukan hal. Saya rasa kitanya dulu yang perlu keluar dari kungkungan batasan yang memang batasan seperti itu pernah dibuat. Mohon maaf nih. Kalau saya membaca karya-karya misalnya Haji Muhammad Musa. Nah, Haji Muhammad Musa itu adalah hub penghulunya Garut. Nah, dan Haji Muhammad Musa itu beristrikan Raden Lasminingrat. Siapakah Raden Lasminingrat? Klik Google hari ini. Kalau Anda klik Google hari ini, di situ ada gambar perempuan namanya Raden Lasminingrat. Dia adalah seorang tokoh perempuan yang menjadi cikal bakal jauh sebelum adanya Kartini, jauh sebelum adanya Raden Dewi Sartika, yang membuat sekolah keutamaan istri di Garut, gitu ya, adalah Raden Lasminingrat. Nah, kenapa dia bisa begitu? Nah, karena suaminya adalah Hupanghulu. Nah, Hupanghulu ini nih dia termasuk orang yang barangkali ya berani di zamannya. Karena di zaman waktu itu ya walaupun dia seorang Hupanghulu itu berarti kan kalau sekarang kepala Kementerian Agama di sebuah kabupaten lah gitu ya. Itu dia berani menentang pemahaman yang jumud di zamannya bahwa perempuan nggak boleh tampil, perempuan nggak boleh keluar gitu ya, perempuan nggak boleh terdidik gitu ya. Justru dia mampu gitu mengingatkan istrinya, mendukung istrinya untuk melakukan tindakan. Nah, jadi artinya adalah kembali, dan di zaman Belanda pada waktu itu ada keinginan Belanda untuk membuat bahwa agama itu adalah ya hanya urusannya cuman NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk. Nah, dulu tuh fungsinya KUA cuman itu.
Dikungkunglah pengertian agama cuman NTCR itu gitu. Nah, saya rasa kita harus keluar dari situ. Agama dalam pengertian ajaran Islam adalah seluruh totalitas kehidupan kita. Nah, kalau kita memandangnya sampai ke situ, saya rasa akan tidak ada tuh pemahaman-pemahaman yang seperti Teh Hesti tadi menyatakan. Sehingga kita membedakan antara religion dengan kehidupan. Enggak. Totalitas kehidupan kita itu ya religion itu. Gitu. Jadi ketika saya misalnya dari mulai coba misalnya saja ciri-ciri keberimanan itu kan digambarkan dalam seluruh perilaku. Dari mulai membuang duri dari jalan, membuang sampah di tempat yang tepat, menjaga air, ya kemudian dari mulai misalnya memperlakukan dagang, muamalah, jinayah, siasah. Ya, jadi totalitas itulah orang hidup beragama itu. Nah, jadi saya rasa kita perlu keluar tuh dari kungkungan di zaman Belanda terutama itu terasa betul. Bahwa mengungkungkan bahwa urusan-urusan agama itu adalah di situ. Itu yang dulu menyebabkan orang-orang Islam jumud itu karena Belanda tahu nih, mereka kayaknya harus dikungkung nih. Contoh misalnya saja, yang ditakuti Belanda itu apa? Pada waktu ada Syarikat Dagang Islam. Kenapa Syarikat Dagang Islam ditakuti? Karena mereka kuat secara ekonomi. Bahkan yang namanya di Surakarta, Raja Surakarta itu pun ngutang, minjem duit itu adalah ke orang-orang di Syarikat Dagang Islam. Karena orang-orang Syarikat Dagang Islam itu orang-orang yang kaya-kaya, uangnya bahkan bergulden-gulden itu. Di dalam banyak buku sejarah dinyatakan bahwa sampai ketika mereka melakukan pemberontakan gitu ya, Maseba, itu kan juga yang namanya Surakarta Hadiningrat aja terkena impact-nya. Nah, artinya apa? Ketika agama itu adalah menjadi totalitas dan kita lihat juga bagaimana misalnya syarikat Islam pada waktu zaman Belanda itu ditakuti. Nah, karena apa? Mereka mengartikan yang namanya berislam itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tetapi juga dalam totalitas menyejahterakan kehidupan kita. Sehingga dengan demikian ya menjadi wajib bagi seluruh umat Islam belajar apapun. Demikian Teh Hesti. Iya, komprehensif sekali jawaban dari Abah ya. Bagaimana pentingnya memadukan Islam, mengintegrasikan Islam dengan ilmu pengetahuan yang banyak kita tinggalkan pada saat ini. Ini adalah salah satu keberhasilan dari orientalis yang hanya menempatkan supaya umat Islam Indonesia nggak berontak, itu fokus dengan menjadikan hukum-hukum syariat sebagai hukum positif dalam batasan masalah munakahat aja yang tadi sudah disebutkan oleh Abah. Abah, ini ada 2 lagi pertanyaan yang ada di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Meni. Ibu Meni mau menyampaikan langsung atau cukup di kolom chat aja? Pertanyaannya tentang orang yang bisa meninggal dengan tumaninah seperti apa? Serta pernah baca ulang adalah rezeki yang paling rendah itu bagaimana ya? Ada orang yang hanya tujuannya itu sampai mati-matian cari uang aja. Ini gimana Abah melihatnya? Saya sih ngelihat dari kacamata begini Bu, orang yang mencari uang jauh relatif lebih baik ketimbang daripada orang yang tidak mencari uang. Gitu ya. Kalau bagi saya kalau ada orang-orang tertentu yang mati-matian mencari uang gitu ya, kita harus paling tidak orang itu ada sesuatu yang diperjuangkan. Lebih kasihan adalah orang yang diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, udah diem aja nggak ngapa-ngapain, nggak nyari uang, nggak nyari apa, ibadah juga enggak. Nah, itu lebih seburuk-buruknya. Nah, jadi kadang-kala ada orang-orang, mohon maaf nih, ada orang-orang yang bisa jadi dia nggak sholat, dia nggak apa, tapi dia misalnya saja uang itu diberikan gitu ya kepada keluarganya dan uang itu halal dari cara pemerolehannya. Orang itu barangkali ya kadang sholatnya belang betong dan segala macam. Memang tidak sempurna, tetapi ya ada amalan baik yang dilakukan oleh orang ini untuk keluarganya. Nah, jadi baiknya mari kita lihat dari sudut apa yang bagus dari orang yang bersangkutan. Nah, bahwa orang yang bersangkutan perlu kita ingatkan, perlu kita ajak, itu adalah tugas dakwah. Dakwah itu bukan tugas para alim, para ajengan, para kiai saja. Dakwah itu tugas semua orang. Dakwah itu tugas kita.
Jadi tugas Bu Meni juga pada waktu zuhur minimal ngajak, dakwah itu ngajak. Bahwa ajakannya ditolak cerita lain, tapi ngajaknya wajib. Gitu. Sholat yuk. Kata dia, enggak, ayolah kita sholat dulu nih sebelum kita nikmati makan nih. Enggak, ayolah sholat dulu. Nah, kalau misalnya ngajak terus ya wajib ngajaknya gitu. Nah, selama ini ketika umat Islam itu menganggap bahwa yang namanya dakwah itu urusan dari anak-anak fakultas dakwah, urusan-urusan orang yang bergerak LC, urusan orang-orang yang disebut nama ajengan, enceng, gus. Dakwah mah itu urusan orang Mahad Ali Zawiyah aja lah, bukan urusan saya. Nah, itu yang justru Islam itu jadi turunnya gara-gara begitu. Gitu. Ketika mengartikan dakwah dalam konteks yang sempit. Padahal dakwah itu adalah kegiatan semua orang. Seorang sarjana psikologi ya kemudian mengingatkan orang yang lagi patah hati sedang berdakwah dia dalam konteks yang sangat sederhana. Seorang konselor dia tahu misalnya bahwa orang ini akan bisa berbahaya hidupnya. Nah, kalau tidak dibantu, dia juga sedang berdakwah. Dia berdakwah di titik-titik yang paling darurat di situ. Nah, kalau semua orang adalah mengartikan profesinya adalah sebagai dakwah, ya saya rasa kita akan bisa menjadi maju. Nah, jadi demikian ya. Jadi kalau saya ngamatinya seperti itu. Jadi kalau toh kita ngelihat ada orang yang cari uang mati-matian, bagus. Nah, cari uangnya untuk siapa? Nah, siapa tahu dia cari uang mati-matian itu sendiri memang wajib, Ibu. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa baginda Rasul itu lebih menyukai sebuah tangan yang kapalan dan berdarah-darah gitu ya, yang digunakan untuk mencari uang dibandingkan tangan yang mulus nggak ngapa-ngapain tapi dia berharap katakanlah ada rezeki datang gitu ya. Itu banyak hadis menyatakan begitu. Jadi selama tentunya saja itu akan menjadi amalan sholihan, apalagi kalau beli dia sendiri menjadi Abdullah. Nah, jadi cari uang sampai mati-matian nggak ada masalah, Bu. Nggak salah dengan cari orang mati-matian itu. Ya, apalagi cari uang sampai hidup-hidupan gitu ya, lebih bagus lagi demikian. Ya, baik Abah. Iya. Robi mungkin mau menambahkan? Iya. Mic-nya tolong diaktifkan dulu. Mau menambahkan? Iya, Sudah cukup. Oh iya. Ya. Ini Tadi sudah ditambahkan cukup. Abang. Oke. Pak Asep, kalau tumaninah itu gimana katanya? Pak Asep, saya ingin menjawab karena Bu ini ada orang yang berkomentar aja dulu nih, ada the way to everyone. Penyimpangan berpikir umat Islam saat ini adalah menelan mentah-mentah produk pikiran ulama tersebut tanpa mengikuti ijtihad, manaji atau berproses berpikirnya. Saya sepakat ya. Jadi memang kadang-kala kita perlu mengetahui dulu misalnya saja nih Imam Syafi'i sampai mengambil sebuah fatwa tertentu itu alur proses berpikirnya seperti apa. Jadi penting itu. Jadi jangan hasil akhirnya gitu. Kadang-kala kita kan belajarnya hasil akhirnya. Padahal kalau kita mau belajar berpikir justru yang perlu kita model adalah proses berpikirnya atau metodologinya. Si ahli ini sampai ketemu kesimpulan seperti itu apa gitu ya. Contoh misalnya saja saya ngelihat kayak gini. Ini adalah ada kisah Imam Nawawi ya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ya adu debat gitu ya tentang misalnya hukum misalnya saja rajungan gitu ya. Nah, itu bingung kalau di Arab karena mereka nggak tahu gitu benda itu ya dia nganggapnya itu. Nah, ketika ditunjukkan bahwa rajungan itu adalah beradanya di air, nggak pernah ke darat, nggak pernah apa, memang bentuknya adalah seperti kepiting ini gitu ya. Baru tuh ulama-ulama di Arab pada waktu itu takluk gitu. Nah, jadi artinya kalau kita cerita dulu ya bahwa orang-orang yang asalnya dari Nusantara ini bisa menjadi imam masjid di Makkatul Mukarramah. Artinya adalah mereka menggunakan kemampuan berpikir. Nah, jadi kalau kita mengamati bahwa keilmuan orang kita rendah itu enggak juga. Cara membuktikan bahwa seperti Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan adalah sangat dihormati gitu adalah di Makkatul.
ulama dahulu, Syekh Amin Al-Qurdi dalam menyusun kitab tasawuf, dalam menjelaskan mursyid saja menggunakan pendekatan sosiologi dan psikologi. Imam Syafi'i dalam menyusun kitab hukumnya mengobservasi perempuan, dan antropologi juga geografis sebuah daerah. Sehingga mungkin nge-lag ya, atau saya yang nge-lag nih. Abah, Abah jaringannya yang nge-lag ya. Iya, baik, sambil menunggu Abah, kami mengingatkan teman-teman buat yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi. Dan juga kami mengajak teman-teman barangkali mau mengikuti kajian 5 malam Ramadan Kopara dalam membangun kompetensi konseling menuju pesantren ramah anak yang insya Allah akan diselenggarakan pada Sabtu sampai dengan Rabu pada 8 sampai 12 April 2023. Insya Allah kita akan adakan setiap jam 8 sampai 10 malam. Abah sudah nyambung Abah? Abah? Atau keluar ya Abah ya? Ya mungkin oke, Teh Hesti mau menjelaskan kegiatan ini. Mungkin Teh Hesti langsung Teh yang bisa menjelaskan Teh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di tanggal 8 sampai 12 April, 17 Ramadan dan seterusnya, kita akan mengadakan kajian 5 malam Ramadan Kopera. Jadi kalau nanti ketemunya subuh tetap ada, dan malamnya ada lagi. Malamnya adalah menambah kompetensi konseling. Sebenarnya kebutuhan konseling ini bukan ya untuk kita semua ya. Yang diharapkan hadir terutama adalah para pemimpin pondok, para pengajar, dan juga umum. Waktunya pukul 20.00 sampai 22.00. Bagi yang tarawih silahkan tarawih dulu, boleh datang menyusul. Lalu ada 5 materi. Ada materi konseling dasar dibawakan oleh saya sendiri, materi konseling berbasis komunitas oleh Teh Hena Rustiana yang baru pulang dari Amerika nih. Kemudian ada materi konseling kebencanaan, lalu oleh Bang Riki Firmansyah dari Ghazalian Institute, materi konseling kelompok dari Datuk Fitra dari Kesehatan Mental Indonesia, dan konseling pasangan dan keluarga oleh Abah Asep Hairul Gani. Investasinya adalah 75.000 per sesi, tapi kalau ikut semua bisa dapat diskon, jadi hanya 350.000 per sesi, dan mendapat e-sertifikat, dan kalau mendaftar 5 sesi bisa mendapatkan keanggotaan Kopera. Jadi kalau mau tahu daftar keanggotaan Kopera 350.000 per orang untuk pesantren. Untuk yang di pesantren ada surat bahwa yang bersangkutan mewakili pesantren tersebut, dan untuk individu tinggal langsung mendaftar. Informasi lebih lengkapnya bisa dikontak ke Nyai Badrah. Jadi nomor yang di sini adalah nomornya Nyai Badrah, nomor Kopera, dan linknya tercantum bit.ly konseling Kopera, dan informasi lebih lanjut akan kami upload di website Kopera www.kopera.or.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Hena. Iya. Ini kalau untuk sesi yang kajian 5 malam Ramadan Kopera tidak kami rekam ya. Memang ini sesi eksklusif yang kami selenggarakan khusus bagi yang mendaftar saja. Jadi bagi teman-teman kami harapkan bisa bergabung dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan kami lainnya agar kebutuhan kita terhadap pesantren ramah anak menyikapi berbagai macam kondisi psikologis, bullying, kekerasan seksual, atau apapun itu yang harusnya tidak terjadi di tengah-tengah pendidikan pesantren, tapi itu terjadi, yang akhirnya membuat stigmatisasi buruk terhadap pesantren. Nah, itu yang mau kita cegah, bagaimana caranya akan kita akan kita paparkan di dalam kajian-kajian tersebut. Abah sudah bergabung. Iya, izin juga ada pertanyaan, apakah ada rekamannya? Untuk yang mendaftar ada rekamannya, Nyai. Bagi yang tidak mendaftar, mohon maaf, tidak ada rekamannya, karena kami juga menyadari ini ada yang tarawih juga, ada perbedaan waktu, jadi direkam iya, dan bisa diupload di YouTube yang link streaming, tapi terbatas. Dan mungkin nggak tahu nguploadnya kapan gitu.
yang YouTube streaming, yang YouTube-nya nggak tahu ngupload linknya kapan mungkin. Jadi utamakan hadir di acaranya langsung untuk langsung mengkaji bersama-sama. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah Abah udah bergabung lagi. Abah silakan melanjutkan jawaban yang tadi sudah diberikan. Yang jadi dari saya sendiri sih cukup segitu ya. Intinya memang tantangan bagi kita umat Islam saat ini adalah keluar dari belenggu sekularisme ya. Nah, jadi sekular itu kan adalah memisahkan seakan-akan kehidupan keberagaman itu hanya dibatasi adalah kehidupan yang sifatnya personal. Jadi misalnya ya tadi, misalnya ya kalau misalnya dulu tuh KUA itu, ya itu kan bentukannya kan dari zaman Belanda ya. Itu kan hanya ngurus tema-tema tadi haji gitu ya. Kemudian pengumpulan zakat, kemudian nikah, cerai, talak, rujuk. Dulu adalah hanya begitu. Dan itu memang bentukan Belanda gitu. Nah, saya rasa juga kita dan Belanda tentunya saja punya keinginan dalam rangka apa? Ya dalam rangka supaya bisa mengkooptasi masyarakatnya. Ada buku The Aceh. The Aceh itu orang-orang Aceh. Tapi orang-orang Aceh itu informannya itu adalah seorang orang Sunda ya. Yang namanya Haji Hasan Mustafa. Nah, Haji Hasan Mustafa ini adalah penghulunya Bandung. Dia juga adalah seorang sastrawan dan dia juga adalah seorang pemikir Sunda. Nah, itu kan dari pengamatan terhadap orang Aceh, buku itu dipakai kemudian oleh Senok Hordronya, dan Senok Hordronya kemudian memberikan saran kepada pemerintahan kolonial Belanda bagaimana menaklukkan. Nah, jadi intinya memang saya rasa Indonesia itu misalnya kalau kita lihat dari kerajaan Aceh itu barangkali kerajaan yang paling hebat, ada sultanat-sultanat. Nah, bayangkan kalau ada sultanat itu artinya apa? Berarti kan penafsiran fikih pada waktu itu di Aceh sudah luar biasa. Gitu. Ya, bahkan misalnya kita kenal dengan Kemala Hayati gitu ya, yang menjadi panglima perang gitu ya. Itu luar biasa seorang perempuan. Jadi kalau kita lihat misalnya di zaman pada waktu itu berarti cara mereka menafsirkan tentang bagaimana cara berhidup, cara bernegara, ya itu kan luar biasa. Nah, jadi heran juga kita pada waktu tahun 98, kemudian Poros Tengah ngeribut-ributin masalah asal usul perempuan gitu ya. Wah ini karena perempuan lebih baik kita tolak gitu. Nah itu juga kan sebenarnya juga jumud kalau kita ngelihat kayak gitu. Nah jadi mari kita lihat, saya rasa juga adalah penting bagi kita Muslim ini ingat gitu, kita itu ada beban sejarah di mana kita salah satu beban sejarah umat-umat Islam itu seakan-akan kita mengatakan beragama itu ya tadi urusannya ya cuman urusan-urusan tadi aja. Padahal ajaran Islam itu kan melingkupi ada muamalah. Bagaimana kita berhubungan dengan sesama. Bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita kemudian juga bersyarikah, bagaimana kita kemudian juga bagaimana kita berkesepakatan, membangun ragam kesepakatan, membangun bisnis. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu ada kegiatan-kegiatan dalam beragama juga. Nah, jadi kalau kita udah mengartikan beragama itu adalah berarti totalitas kehidupan kita, maka kita barangkali nggak lagi gitu ya. Seakan-akan kalau misalnya kita berbisnis itu nggak beragama gitu. Seakan-akan kalau kita berdagang itu nggak sedang beragama. Seakan-akan kalau kita sedang mencari ilmu seakan-akan kita tidak sedang beragama. Nah, semua perilaku kita dari mulai melek sampai tidur lagi dan diniatkan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbata wa ma'rifatak ya beragama gitu. Ini yang barangkali mungkin sebuah pemahaman yang selama ini paling banyak di umat kita. Dan pemahaman itu mohon maaf, itu bentukan yang panjang dan lama dari zaman jajahan. Ya karena kalau misalnya umat Islam mengartikan adalah beragama seperti itu, ya udah terbukti gitu ya.
Belanda itu kan sulit gitu. Ketika ada perang di Ponegoro aja selama 5 tahun aja kan udah hampir porak-poranda itu. Ya. Karena misalnya di Ponegoro itu sendiri mengartikan yang namanya beragama itu ya luas, termasuk juga dalam mengelola negara gitu ya. Demikian. Terima kasih Bu Dr. Badrahuyun. Ya, itu masih ada satu pertanyaan lagi, Abah, terkait dengan insan Islami yang bertawakal niat beribadah hingga menjadi penghafal Al-Quran. Bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh? Yang jelas ya namanya langkah segala sesuatu ya kan perlu ada niat. Ya, niat itu kan kalau misalnya kita di dalam kitab Safinatun Najah, ta'rifnya itu kan an-niyatu qasdu syai'in mukhtaronan bi fi'lihi gitu kan. Niat itu adalah menyengajakan sesuatu dilengkapi dengan sambil melakukannya. Kalau kita pengen niat menjadi insan yang Islami ya dicicil lah gitu kan. Kalau kanak-kanak ya berarti porsinya kanak-kanak apa. Di kanak-kanak barangkali porsinya adalah agama itu kalau ke kanak-kanak harus agama amali, harus agama ya dalam perbuatan. Jangan agama dalam bentuk konsep. Misalnya kamu berbuat baik itu abstrak, itu konsep. Jadi kalau berbuat baik itu ajakin anak misalnya saja memberi sesuatu, ajak anak untuk hormat ke tetangga, tunjukin caranya. Dimulai dari hal-hal seperti itu ya. Nah, yang kedua otomatis di dalam agama apapun saya rasa sama. Diperlukan adanya kekuatan jamaah. Jamaah itu berarti tidak sendirian, ada orang lain yang mendukung kita, yang menampingi kita, yang menemani kita, yang mengingatkan kita. Nah, jadi kalau misalnya Anda ingin anak Anda mempunyai menjadi insan yang Islami, yang bertawakal, nah itu otomatis kan ya perlu ditemani, tuh nggak cukup si anak disurung-surung saja gitu ya, kitanya juga kan perlu juga gitu. Nah, berarti perlu ada kalau misalnya dalam khusus untuk kita berarti perlu ada gurunya, perlu ada mentornya, perlu ada teman perjalanannya. Nah, kalau menjadi penghafal Al-Quran ya berarti juga perlu ada metode yang tepatnya. Kira-kira demikian untuk Mbak Retno ya. Jadi menjadi apapun ya perlu proses, menjadi apapun berarti perlu metode, menjadi apapun berarti perlu mentor, menjadi apapun berarti perlu teman perjalanan yang dengan semuanya itu membuat katakanlah langkah-langkah yang sulit menjadi mudah. Demikian Ibu. Baik, lengkap sekali ya penjelasan dari Abah, tinggal bagaimana aplikasinya. Bahwa kita juga harus memahami sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, bahwa tingkatan-tingkatan kematangan seseorang juga mempengaruhi metode yang harus kita gunakan. Intinya al-harokah barokah lah. Kang Robi, Ustadz Robi mungkin ada yang mau ditambahkan dari sisi dalil atau apapun terkait dengan tema atau kajian kita pada pagi hari ini, silakan Kang Robi. Baik, untuk tadi yang metode Bu, yang sedikit masalah metode pendidikan memang harus disesuaikan juga dengan jenjangnya. Dan kalau dalam menghafal Al-Quran memang perlu yang namanya juga guru gitu. Jadi guru yang nanti akan mempunyai metode, dan metode itu bermacam-macam. Maka penting adanya, kalau misalkan menghafal sendiri itu akan sulit gitu. Khususnya kalau misalnya dari mulai anak-anak ataupun untuk remaja memang perlu ada jamaah tadi benar, ada kelompoknya, kalau nggak ada guru, yang nanti guru itu mempunyai metode gitu. Sehingga nanti akan tercapai apa yang ingin kita lakukan dalam menghafal Al-Quran pun akan tercapai gitu. Kalau misalkan ada metode dan juga ada gurunya yang sesuai. Kemudian terakhir terkait tema insan ini, jika ingin saya simpulkan tadi bahwa memang kita harus seimbang antara Abdullah sebagai hamba Allah yang taat beribadah dan lain sebagainya, melaksanakan perintah atau aturan Allah, dan juga sebagai khalifatullah, sebagai yang harus memakmurkan bumi ini, melakukan ikhtiar juga untuk kehidupan pribadi juga penting. Jadi
keselarasan dan juga keseimbangan juga meningkatkan keduanya itu penting. Tidak bisa hanya salah satunya saja, tapi keduanya juga penting. Itu saja mungkin. Syukran. Syukran kasiran, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada Abah Asep, kepada Ustadz Robi, kepada Teh Hesti, Teh Hena, dan Ustadz Kiki. Saya Dan nambahin sedikit saya. oh iya, Wajib, Dan. silakan. Ya. Iya, silakan. Jadi, Ini wajib, apalagi dari Kiai Cugenang nih, wajib. jadi ulama kita, ulama Nusantara yang mendunia itu, Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyusun tafsir Munir ya. Di dalam tafsir Munir ada ayat ar-rijalu qawamun 'alan nisa. Beliau menafsirkan ar-rijal itu sifat kelaki-lakian. Jadi perempuan bisa jadi ar-rijal. Nah, ini menarik ini. Iya. Tidak ada tafsir yang model seperti ini itu selain tafsir Munir Syekh Nawawi, di mana beliau itu melihat bagaimana Nusantara itu banyak dipimpin oleh, tadi Abah Asep mengatakan, dipimpin oleh para perempuan ya. Ya, laksamana pertama dunia perempuan itu ya Malayati. Bayangkan itu, bertarung dengan seorang panglima Belanda satu lawan satu. Ya, yang satu pakai rencong itu laksamana Malayati, yang satu pakai pedang. Bertarung itu satu lawan satu itu. Dan menang lagi laksamana Malayati, dan dia lulusan terbaik Akademi Militer Al-Quds di Aceh. Panglima perang laksamana membawahi 100 kapal yang isinya inong bale itu. Janda-janda perang Portugis. Begitu besarnya ya kepercayaan para ulama. Karena itu nggak heran ketika muncul tafsir tentang ar-rijalu qawmun 'alan nisa, itu bukan jenis kelamin, bukan seksual, tapi tentang sifat kelaki-lakian yang bisa dimiliki oleh perempuan. Itu seperti itu. Karena memang melihat potret daripada Islam Nusantara ya di Indonesia yang memang berbeda dengan di Timur Tengah, di mana perempuan baru tahun 2015 bisa nyupir mobil, itu udah merdeka itu di Arab Saudi. Abad 15 seorang perempuan, laksamana perempuan itu bukan nyupir mobil, kapal perang 100 kapal perang dipimpin itu. Itu kalau Arab Saudi kemarin 2015 tuh perempuannya bisa nyupir mobil sendiri aja udah anggap sudah ada kesetaraan. Hebat ya. Nah, itu aja. Jadi betul kata Abah tadi itu ya. Nanti ada kajian khusus lah tentang ini. Saya kebetulan jadi instruktur ya di MKNU, itu spesialis di sini nih. Udah 2 kali saya diundang Muslim NU bicara tentang posisi perempuan yang itu khas banget Indonesia itu. Yang ini harus diinfluenskan ke luar negeri gitu, ke banyak negara-negara Timur Tengah gitu. Yang di mana perempuan kita masih dalam posisi yang begitu rendah ya untuk di ruang publik gitu, di jabatan politik gitu. Dan ini akan jadi gorengan terus gitu untuk setiap. Nah, jadi mundur Pak Kiai ya kalau kita ngamatin misalnya di era abad 19 ya, yang gitu ya, mundur kita sebenarnya perempuan-perempuan saat ini. Iya, jadi ini PR buat kita nih. Kopera ini harus juga masuk wilayah situ gitu. Jadi janganlah kemudian masih ada istilahnya itu pendiskriminasian perempuan di ruang publik itu. Jabatan tertinggi siapapun kalau ar-rijal itu ada di diri perempuan, layak dia menjadi presiden. Dan ini tafsir Munir ini. Siapa mau bisa bantah? Cuma ini kan nggak pernah dipopulerkan karena laki-laki bisa takut para ulama. Takut dominasinya itu dilegatikan oleh sama di pengajian ibu-ibu, pengajian ibu-ibu majelis taklim. Kalau misalnya ustadz itu diminta ceramah di majelis taklim, nggak pernah membahas hadis-hadis yang sifatnya mengecam laki-laki gitu. Ya, ini PR besar ini Abah. Ini juga bagian dari kajian disertasi saya tentang ulama perempuan, bahwa perempuan Waduh. Lain kali Bu Dr. Badra Uyun kayaknya kita ada satu sesi lah, apa namanya, presentasi tentang disertasi Bu Badra Uyun. Ya. Dalam disertasi saya membahas tentang ulama perempuan dari abad 18 sampai 20. Memang posisi antropologis perempuan di Indonesia itu yang membuat perempuan di Indonesia itu berbeda dengan perempuan-perempuan di tempat lain gitu. Jadinya ya makanya ada penafsiran-penafsiran seperti itu, dan itu tidak dijumpai di tempat-tempat lainnya karena memang kulturnya berbeda. Bagaimana pesantren bisa mencetak ulama perempuan, itu kan masih PR besar itu. Iya. Itu ulama laki-laki nggak mau digantiin.
kalah pamor. Karena urusan fikih itu kan banyak kan juga urusan perempuan juga. Iya, Nah, ini iya. masih bias gender, fikih kita itu masih fikih bias gender, patriarki, warisan dari budaya Arab yang memang sebenarnya masih dalam proses pengislaman lebih ini harus lebih sempurna. Belum selesai diislamkan. Belum selesai diislamkan sebenarnya, terputus oleh Umayyah. Ya, gitu. Iya, iya. Gitu aja. Baik, terima kasih nih. Senang nih kalau ada sejarawan di sini, ada doktor yang kebetulan juga melakukan penelitian tentang tema ini. Saya rasa kita perlu satu sesi barangkali. Kita carilah nanti Pak Kiai Kiki. Kita carilah apa namanya halal bihalal kita membedah disertasinya Bu Dokter pada Uyun nih. Ya, ya. Amin, amin. Harus itu punya. Jangan sampai yang tahu disertasinya cuma penguji sama penonton pada waktu sidang promosi aja kan. Itu yang terjadi selama ini. Keburukan akademis itu buat hanya jurnal, Scopus, disertasi masuk kemari itu. Jangan sampai terulang lagi tuh. Iya. Ini kritik buat akademis termasuk saya juga nih. Iya. Doain Kiai Pak Kiki lagi S3. Ya, Amin, jauh amin, lah. ya Rabbal Alamin. Masih jauh saya sama Binyai Badar dulu dah, disertasinya udah jelas sudah teruji. Iya. Janganlah yang lagi kuliah-kuliah itu suruh ngomong. Kami aja urusan dengan dosen kok. Oke, jadi saya rasa juga tadi juga yang pengomentar D-Way itu, yang D-Way itu juga lagi disertasi juga itu. Ya, di UIN Syarif Hidayatullah ya, tampaknya juga dia melakukan tema-tema penelitian berkaitan dengan tema perempuan juga mungkin itu. Iya. Baik. Baik, terima kasih Ibu. Iya baik, cukup ya sudah jam 7, harusnya 6:30, tapi karena memang diskusi kita sangat menarik, diharapkan juga buat teman-teman jangan lupa untuk bisa hadir pertemuan besok tepat 5:30, ajak juga teman-temannya, masih di link yang sama ya Teh ya? Teh Hena? Mungkin berubah jadi standby di grup komunitas Kopera. Mungkin berubah ya. Baik, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak kepada para narasumber, Abah dan Kang Robi, dan juga para panitia serta peserta. Insya Allah kita bisa istiqomah sampai dengan akhir Ramadan mengikuti kajian ba'da subuh ngaji psikologi dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga pertemuan kita di Zoom meeting ini memberikan manfaat buat kita dan memberikan perubahan terhadap pemikiran dan juga perspektif kita dalam memahami Islam serta ibadah kita. Terima kasih, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.